Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita ulangi dari awal lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Haleluya, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Oh, Yesus. 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 Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Yesus. Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur sekali lagi. Syukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yeah. Amin. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, oh, Yesus, ku bersyukur, ku percaya padamu. Oh, ku percaya, yeah. Oh, Yesus. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Oh, amin. Yesus. Yesus. Mari kita katakan, ku percaya pada bagiku kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada padamu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, oh, oh. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus, Yesus, kami percaya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Jadikanku sempurnakah jadi karya yang kini aku percaya pada Tuhanmu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yesus, Yesus, kami percaya padamu. Yesus, amin. Yesus, kami percaya Yesus. Yesus, oh, oh, haleluya. Oh, oh, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya pada rancangan-Mu. Kami percaya Yesus. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Kami persilahkan untuk Om John Awi untuk bisa memberikan doa dan juga devotion. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa.
Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di tengah kami, karena kami tahu dan kami yakin kami tidak pernah ragu Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan jarak. Itu sebabnya di tempat kami masing-masing, Engkau ada, Engkau hadir, dan kuasa berkat dari kehadiran Tuhan itu boleh menjadi bagian kami. Pelengkapi kami dengan berkat firman Allah yang membawa kami berjalan indah di jalan Tuhan, dalam rencana dan kehendak Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, beri kami konsentrasi yang baik untuk memperhatikan kebenaran firman Allah, sehingga benih kebenaran itu boleh menjadi bagian setiap kami mendengarkan firman Allah pada sore hari ini. Kuasai dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang bisa menyimak boleh angkat jempol. Oke, tadi ada siapa yang belum memperkenalkan diri ya? Sayo ya. Sayo, terus anaknya Bro Alan di Batam tadi juga saya lihat ada ya. Oke, senang sekali bisa bertemu sore ini. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan, tentu dengan penuh kebanggaan karena melihat anak-anak dari teman-teman saya di Sekolah Alkitab BJ Angkatan 41 boleh terkumpul, walaupun ini mungkin baru sebagian ya. Dan di Sekolah Alkitab kami waktu Angkatan 41 itu murid-muridnya kurang lebih ada 700-an siswa-siswi. Jadi kalau setengahnya saja yang menikah punya anak-anak, saya rasa kita cukup banyak bisa terkumpul. Tetapi ini awal yang luar biasa dan suatu inisiatif acara yang sangat memberkati ya. Saya dengar banyak kesaksian dari pertemuan, sharing firman ya. Dan itu satu hal yang indah yang boleh kita nikmati di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini saya membawa renungan ya dengan judul God Purpose. Jadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dan tentu kita ini ada di ring 1 dalam pelayanan ya. Saya selalu katakan bahwa anak-anak hamba Tuhan, anak-anak pendeta itu dalam pelayanan mereka ada di ring 1 ya, di lingkaran yang paling dekat dalam pelayanan. Dan tentunya ada satu hal yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita ya. Begini, setiap orang itu punya cita-cita, setiap orang itu punya harapan, punya mimpi ya. Kemudian itu yang menjadi seringkali yang menjadi tujuan hidup mereka. Setiap orang itu punya mimpi, punya cita-cita ya. Sehingga sejak dari kecil biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada anak-anak itu biasanya tanya, "Dek, kalau sudah besar mau jadi apa?" ya. Kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Dan kita bisa melihat bahwa dari kecil anak-anak bisa memberikan jawaban, apakah jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, saudara ya. Nah, itu berarti bahwa setiap orang itu punya sesuatu yang ingin dia raih. Ya. Setiap orang itu punya sesuatu yang ingin dia capai. Nah, saudara-saudara, cita-cita, ya, harapan, mimpi yang menjadi tujuan hidup itu besar dipengaruhi oleh apa yang paling berkesan dalam kehidupan. Ya, biasanya cita-cita ya itu dipengaruhi dengan apa yang biasanya paling berkesan dalam hidup seseorang. Ketika masih kecil, ya biasanya anak-anak itu orang yang pertama kali dia kenal dengan dekat, dia tahu biasanya itu di luar rumah adalah di sekolah, ya, sehingga anak kecil dulu paling banyak kalau ditanya mau jadi apa, mereka selalu katakan mau jadi guru. Karena apa? Karena mereka melihat lingkungan di luar rumah, ya, orang yang paling luar biasa adalah seorang guru, ya. Entah sekarang, ya, sekarang kita
yang pertama kita lihat bukan lagi di sekolah, lingkungan luar, tetapi kita bisa temukan dengan berbagai fasilitas, ya, telekomunikasi dengan multimedia yang ada. Tetapi zaman dulu waktu kita masih kecil, yang lingkungan pertama yang kita kenal di luar rumah adalah sekolah. Ya. Nah, di sekolah itu seorang yang paling luar biasa menurut kita anak-anak adalah guru. Karena apa? Karena guru dia tahu segala sesuatu. Hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kita pahami, yang belum kita mengerti. Kelihatannya guru ini orang yang paling jago. Itu sebabnya mengapa anak-anak ketika ditanya kalau besar jadi apa? Jadi guru. Ya. Tetapi kemudian seiring dengan bertambah usia, dia melihat lingkungan luar, dunia luar, dia akan melihat ada banyak figur, ya, yang di sekelilingnya, figur-figur yang luar biasa, yang hebat. Dia melihat polisi, akhirnya waktu kecil dia mau jadi polisi, jadi guru, akhirnya dia berubah, oh saya mau jadi polisi, karena dia melihat polisi itu hebat. Ya, setelah dia melihat lebih jauh, dia melihat bahwa oh tentara lebih hebat, penerbang lebih hebat, pilot lebih hebat, ya, dokter lebih hebat. Akhirnya dia berubah-ubah, ya, berubah selalu berubah. Karena apa? Karena saudara, tujuan cita-cita seringkali itu pasti dipengaruhi dengan apa yang paling berkesan, ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau adik-adik juga nanti mungkin tanya kepada orang tua, ya, Pak, Mah, dulu cita-cita sih jadi apa? Yang pasti sangat kurang yang cita-citanya jadi pendeta. Ya, sangat kurang. Karena apa? Karena waktu bertumbuh mereka melihat hal-hal yang luar biasa di luar pelayanan, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat kemudian setelah perkembangan dan tujuan manusia dan pencapaiannya, mereka bangga dengan apa yang mereka bisa raih. Ya. Orang tua bangga dengan apa yang bisa diraih anak-anaknya. Misalnya, ya, oh anak saya dulu cita-cita jadi dokter. Sekarang dia sudah jadi dokter selesai. Saya bangga dengan anak saya. Ya, anak saya cita-cita jadi hakim. Sekarang dia telah selesai di Fakultas Hukum dan dia akan terus ke jenjang selanjutnya. Dia kelihatannya cita-citanya akan tercapai. Ya, tujuannya akan tercapai. Ya, saya bisa meraih cita-cita, saya bisa meraih tujuan hidup saya. Saya bangga, itu hal yang luar biasa. Ya, tapi ada sesuatu yang ingin saya bagi kepada kita pada sore hari ini, bahwa kita bukan hanya harus bisa meraih dan mencapai apa yang menjadi tujuan kita, tujuan diri kita, cita-cita kita. Tetapi ada sesuatu yang harus kita raih, yang harus kita temukan, adalah bagaimana kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan tadi di awal bahwa seringkali keadaan, situasi, apa yang kita lihat dan paling berkesan, itu akan mempengaruhi apa yang menjadi tujuan hidup seseorang. Ya. Tetapi mari kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita, tujuan hidup kita, yang seringkali kita sebut cita-cita, mimpi kita, harapan kita. Ya. Ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kita harus menemukan dan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Satu ayat dalam firman Allah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dia bilang begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi orang-orang yang hidup, kata firman Allah, mereka yang telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya, kita tidak lagi hidup untuk apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak lagi hidup untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Yang tadi saya katakan bahwa dipengaruhi dengan apa yang paling berkesan dalam hidup kita. Ya. Kita tidak lagi hidup untuk agenda kita pribadi. Tetapi firman Allah katakan orang-orang yang sudah ditebus,
yang sudah diampuni, yang hidupnya sudah diangkat dari lumpur dosa, yang hidupnya telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Ini yang saya katakan tadi bahwa kita harus meraih dan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah katakan bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya, yang sia-sia. Hidup sebelum mengalami kuasa kematian Kristus adalah hidup yang sia-sia. Artinya tujuan kita tidak jelas. Arah kita tidak jelas. Akhir hidup kita tidak jelas. Tetapi orang yang sudah ditebus, dia hidup dalam satu kehidupan yang baru. Yang firman Allah katakan bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan. Artinya begini, kita tidak lagi hidup untuk meraih apa yang menjadi agenda pribadi. Tetapi seharusnya kita hidup untuk mencapai apa yang menjadi agendanya Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi agendanya Tuhan dalam hidup kita. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, ya, tetapi hidup untuk keinginannya, untuk rencananya, untuk kehendaknya, untuk agendanya Tuhan, untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Kalau kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membantu kita membagi skala prioritas. Artinya, apa yang harus kita dahulukan? Apa yang harus kita utamakan dalam hidup kita supaya kita boleh mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang apa tujuan Tuhan? Tujuan besar Tuhan adalah keselamatan. Yang pertama, tentu bagi kita keselamatan pribadi. Yang kedua, kita harus menjadi saksi untuk keselamatan orang lain. Ini tujuan Tuhan, saudara. Ya, ini yang harus kita capai, yaitu yang pertama, keselamatan pribadi. Itu yang utama. Apa gunanya seorang memiliki seisi dunia kalau jiwanya binasa? Ya, keselamatan itu tujuan utama Tuhan. Yang pertama keselamatan pribadi, yang kedua adalah keselamatan orang lain. Artinya inilah yang harus kita raih, saudara. Oke, kita boleh mengejar apa yang menjadi keinginan kita, ya, apa yang menjadi cita-cita kita, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi pramugari, ya. Sama seperti Gabriel, anak saya ini Gabriel, ya, dia cita-cita mau jadi pramugari, tapi dia sudah menemukan tujuan Tuhan. Nanti dia mau sekolah Alkitab. Amin, guys. Amin, ya. Oke. Jadi gini, oke, kita bisa mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Ya, bisa mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Tapi jangan lupa bahwa ada tujuan besar Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang pertama saya katakan kita harus memastikan bahwa keselamatan itu menjadi bagian kita. Itu berarti kita harus menjaga hidup sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, tujuan Tuhan yaitu keselamatan bagi orang lain. Artinya, saudara, kita harus menjadi saksi dan memberitakan kabar baik. Apapun yang nanti jadi profesi kita, ya, tentu kalian semua yang menyaksikan, yang ikut dalam Zoom meeting ini, kalau mau tanya, mungkin tidak semua mau jadi pendeta, ya. Tidak semua, ya. Mungkin ada yang mau jadi guru dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada tujuan besar Tuhan, yaitu kita harus menjadi saksi karena keselamatan itu harus dapat diterima, ya, dan dapat juga menjadi bagian semua orang. Saya mau mendorong kita lewat sharing firman Allah ini bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting dan jangan kita abaikan dalam usaha kita. Ini anak-anak muda, kita punya masa depan, punya cita-cita, punya harapan. Tapi ada satu hal yang harus kalian capai yang merupakan tujuan Tuhan dalam hidupmu, yaitu kalian harus membawa keselamatan bagi pribadi dan bagi orang lain. Keselamatan itu ada.
dan harus terjadi bagi semua orang, harus dialami oleh semua orang. Ini tugas kita. Ini tujuan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan ciptakan kita, tetapi kita tidak mencapai tujuan Tuhan. Artinya hidup kita ini sia-sia, saudara. Oke, kita mencapai tujuan pribadi kita. Kita boleh meraih cita-cita kita. Tetapi kita tidak dapat mencapai tujuan Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Sudah. Kita harus mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu keselamatan. Pertama, pribadi dengan menjaga hidup. Yang kedua, kita menjadi saksi. Dan keselamatan itu juga boleh menjadi bagian orang lain. Apapun profesimu nanti, apapun yang akan engkau kejar, jangan lupa Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupmu, yaitu untuk keselamatan. Ya, supaya kita diselamatkan, supaya orang lain itu pun boleh diselamatkan. Saya melihat bahwa program ini, ya, Breakthrough Arrows ini, dari judulnya saja kita sudah bisa melihat apa yang menjadi visi dari mereka yang mempunyai ide ini, ya. Dari judulnya saja kita sudah melihat apa yang menjadi visi dari program ini, ya. Jadi anak-anak hamba Tuhan, khususnya angkatan 41, itu bagaikan anak panah yang telah dipersiapkan, ya. Busurnya itu papa mama kita. Busurnya papa mama kita. Tetapi tangan yang menarik busur, mata yang membidik sasaran, ya, dan menentukan kemana arah anak panah ini akan dituju, itu adalah Tuhan. Dan itu yang kita tahu, itu kehendaknya, itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jadi anak panah yang siap, ya, untuk melesat dan sampai kepada arah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi saksi untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Ada yang sudah dibendang Tuhan, ya. Ada mereka yang sudah melayani Tuhan, sekolah Alkitab. Ada juga yang nanti juga mungkin sekolah Alkitab, ya. Dan apapun yang menjadi tujuan hidupmu, saudara ingat bahwa kita punya tujuan besar yang Tuhan tetapkan atas hidup kita untuk keselamatan. Pribadimu engkau jaga supaya tetap keselamatan itu menjadi bagianmu, arah hidupmu menjadi kesaksian bagi orang lain, keselamatan bagi banyak bangsa. Tuhan memberkati kita semua, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kami, Tuhan baik bagi anak-anak kami di bendang Tuhan. Mereka boleh ada dan melibatkan diri dalam pelayanan. Banyak hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka lewat pengalaman orang tua mereka. Tetapi ada satu hal yang indah yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Bukan saja apa yang menjadi keinginan mereka, harapan cita-cita mereka. Tetapi kami tahu Tuhan punya tujuan besar dalam hidup mereka untuk keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Bukan hanya bagi pribadi lepas pribadi, tetapi keselamatan ini juga bagi banyak orang. Sebab Tuhan panggil kami untuk menjadi saksi. Tuhan panggil dan tetapkan kami untuk menjadi terang. Tuhan panggil dan tetapkan kami untuk menjadi garam. Sehingga lewat kehidupan kami, anak-anak hamba Tuhan, kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar boleh nyata. Banyak orang dapat diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang ada dalam program ini. Anak-anak dari hamba-hamba Tuhan angkatan 41 Sekolah Alkitab Beji Batu Malang. Tuhan kiranya berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Perlengkapi mereka Tuhan. Jadi satu generasi baru, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang hidup dalam kebenaran, generasi yang mencapai tujuan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Perlengkapi mereka Tuhan dengan Tuhan kapasitas yang lebih besar, dengan talenta, dengan karunia rohani yang memperlengkapi mereka untuk gereja yang semakin hari semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati program ini, Tuhan berkati mereka yang melibatkan diri, Tuhan berkati mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati.